Bab 1412. Jelas, Derek siap mengulangi trik lama, sama kerasnya dengan sebelumnya. Siapa yang berani? Ekspresi Abler tiba-tiba berubah. Dia menangkupkan kedua tangannya erat-erat di kedua sisi kusen pintu, dan berteriak pada Derek dan yang lainnya, siapapun yang ingin masuk ke pintu ini, lewati dulu mayatku. Dia memiliki ekspresi yang kejam dan suara yang nyaring, seolah dia mau keluar. Jika ada yang berani terburu-buru, dia berani bertarung dengan keras. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah membiarkan Derek dan yang lainnya masuk. Ini bukan hanya untuk melindungi putrinya, tetapi untuk melindungi Tuan He. Membalas kebaikan Tuan Ho untuk dia dan putrinya. Melihat tampang Abler yang menginginkan kehidupan, ekspresi dari beberapa anggota kantor khusus yang baru saja mendekat berubah sedikit, menoleh dan menatap Drake dan Woods dengan ragu-ragu. Mereka takut mereka akan memulai tangan mereka. Ayo, sakiti Abel. Tarik dia pergi untukku. Derek masih dengan keras kepala berkata dengan suara dingin, aku akan mengurusnya jika terjadi sesuatu. Dia tidak terlalu curiga tentang ruangan ini, tetapi melihat Abel menjaga pintu dengan sangat bersemangat, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan curiga, dan sangat ingin membuka ruangan ini untuk melihat apa yang terjadi. Lambat. Anehnya, saat ini, Woods tiba-tiba berdiri dan melambaikan tangannya, menghentikan Drake dan beberapa anggota agensi khusus. Derek mengerutkan kening dan melirik Woods dengan wajah bingung. Tuan Derek, saya baru saja mengatakan bahwa sangat tidak pantas bagi Anda dan bawahan Anda untuk menerobos masuk seperti ini, terutama karena Anda masih memiliki senjata di tubuh Anda. Ini benar-benar tidak cukup menghormati tubuh Nona Sarana. Woods berkata, menoleh untuk melihat Abler, dan melanjutkan, tapi, Tuan Abler, seperti yang baru saja saya katakan, masih ada kemungkinan tersangka tersembunyi di ruangan ini, jadi saya mau tidak mau menyelidiki, atau yang lainnya. Oke, Anda semua mundur selangkah, Pak Derek tidak akan masuk, tapi saya akan masuk untuk mereka periksa, bagaimana? Ngomong-ngomong, izinkan saya mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada keponakan perempuan Sarana. Saat ini, Woods juga punya jejak keraguan dan keingintahuan di hatinya seperti Derek, ingin tahu apa yang tersembunyi di balik pintu ini. Lakukan impian musim semi dan musim gugurmu. Wajah Able langsung tenggelam, dan dia menunjuk ke Woods dan berkata dengan tajam, apakah kamu punya wajah untuk mengatakan ini? Putriku dibunuh olehmu dan Logan. Jika kamu masuk menemuinya, itu hanya akan membuat jiwanya lebih baik. Sampai istirahat, apa kau tidak takut dia akan berubah menjadi iblis untuk membunuhmu? Mendengar kata-kata Able, hati Woods bergetar, wajahnya pucat dan bingung, karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa, tegasnya, Sarana memang mati olehnya dan Logan. Tuan Woods, jangan bicara yang tidak masuk akal dengannya, saya hanya memerintahkan seseorang untuk masuk. Ekspresi Derek langsung menjadi sangat kejam, dan dia berkata dengan wajah dingin, saya pikir dia terus mendorong sekitar sini, pasti ada masalah di ruangan ini. Setelah berbicara, Derek memberi isyarat dengan tidak sabar, memberi isyarat kepada bawahannya untuk segera menarik Abel, dan kemudian dengan paksa masuk. Namun, bawahannya baru saja pindah, ada yang hendak pindah, tidak langsung bertindak, ada pula yang dengan ragu-ragu memandang Woods. Walaupun Derek adalah bos langsung mereka, sebelum mereka datang, seseorang yang lebih tinggi dari Derek juga memperingatkan mereka bahwa Abler tidak boleh terluka. Jika ada konflik di saat-saat kritis, Woods harus berkonsultasi. Jadi mereka tidak berani bertindak gegabah saat ini, karena takut jika mereka kasar dan melukai Abel, akan merepotkan jika menimbulkan akibat yang buruk. Woods tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, matanya berkilau dan berkata, Tuan Abler, jika Anda tidak mau bekerja sama, maka saya tidak dapat membantu Anda. Kata-katanya jelas menyetujui perintah Derek. Mendengar apa yang dia katakan, beberapa anggota kantor situasi khusus segera berjalan menuju Abel, dengan sombong menyerang Abel dan dengan paksa masuk. Annie di dalam ruangan dengan jelas mendengar semua gerakan di luar, merasakan suara langkah kaki mendekat, jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia menggigit bibirnya erat-erat, dan menunggu dengan panik apa yang akan muncul selanjutnya, yang merupakan hal terakhir yang ingin dia lihat. Adegan. Saya melihat siapa yang berani bergerak. Pada saat ini,
Minuman keras dan jernih tiba-tiba datang dari ruang tamu. Derek, Woods dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika mereka mendengar teriakan itu, dan tanpa sadar melihat ke arah sumber suara. Tetapi sebelum mereka bisa melihat siapa yang memanggilnya, mereka melihat hantu tiba-tiba bergegas ke arah mereka. Di depanmu. Kemudian Derek tiba-tiba merasa sesak dan sakit di pundaknya, yang sepertinya dijepit oleh telapak tangan yang kuat. Di saat yang sama, lehernya tiba-tiba terasa dingin, dan rasa tertekan yang tajam langsung menimpanya. Setelah Derek merasakan hawa dingin yang datang dari lehernya, tubuhnya gemetar, dia panik dan segera bereaksi. Saat ini, sebuah alat tajam yang tajam menekan lehernya. Woods menoleh dan melihat bahwa tiba-tiba ada orang lain di belakang Derek, dan dia mencubit bahu Derek dengan satu tangan, dan menekan belati ke leher Derek dengan tangan lainnya. Kulitnya berubah tiba-tiba. Kamu. Woods ketakutan dengan adegan yang tiba-tiba ini. Dia berdiri diam dan membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia sudah mengenalinya. Orang yang memegang Derek adalah 3 Abler. Salah satu pengawal. Tapi pengawal ini jelas berdiri di depan pintu beberapa meter jauhnya. Bagaimana dia bisa bergegas ke belakang Derek dalam sekejap mata? Dan Derek bahkan tidak memiliki indera pendeteksian sedikit pun dan kemampuan untuk melawan. Meskipun Derek bertugas sebagai warga sipil di Departemen Situasi Khusus, dia juga sangat terampil, dan dia tidak akan mudah ditangkap. Terlebih lagi, 4 anggota lain dari Departemen Intelijen Khusus yang mengaku waspada dan gesit tidak memiliki ruang untuk bereaksi. Jantung Woods berdebar-debar, dan dia tiba-tiba sadar, di mana pengawal biasa ini. Saat dia terkejut, bodyguard yang menahan Derek tiba-tiba menendang, mengenai lekukan kaki kirinya. Aduh! Woods meratap dalam sekejap, hanya untuk merasakan lututnya dipukuli parah dengan palu, dan seluruh kakinya hampir hancur. Dia langsung pingsan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Ini belum berakhir, pengawal itu sekali lagi menendang punggung Woods dengan keras, dan Woods langsung merasa punggungnya juga dipukul, dan tubuh yang terkena kekuatan besar melesat ke depan. Dengan embusan, dia mendaratkan salah satu ujungnya di lantai marmer yang kokoh, dan tas seukuran telur langsung jatuh di dahinya. Aduh! Woods menjerit lagi, mata penuh dengan Venus, air mata menyakitkan keluar. Tapi sebelum dia mengangkat kepalanya, sebuah kaki yang besar dan kuat menghantam kepalanya, menghentakkan kepalanya dengan kuat ke tanah, dan kemudian sebuah suara keras yang dingin dan mendominasi terdengar, siapa yang berani bergerak? Dengan jari Tuan Buller, saya menyeka lehernya dan menginjak kepalanya.